Jadi gini Pak, ada yang bertanya namanya Kero Coro. Bos mau tanya, mengapa Islam itu banyak alirannya? Mana yang harus kita ikuti? Karena semua berdasarkan Quran dan hadis. Aku jadi bingung bos, mana yang harus diikuti? Mohon penjelasannya bos. Ngeri kali manggilnya bos, bah. Jadi begini. Memang aliran Islam zaman sekarang itu banyak, ya kan? Istilahnya Islam ini diambil dari sini apanya, Islam diambil dari sini ya. Contohnya kayak semalam cuma bilang tuh Muhammadiyah, dia haram hukumnya di apa, di mana? Makan tempat kemalangan kan gitu kan. Dalilnya istilahnya alasan orang itu udah tahu kemalangan kok repotkan lagi kan gitu, disusahkan lagi. Nah, jadi kalau NU kan Mbak bilang kan ya memang namanya sedekah kan gitu. Karena harta yang ditinggalkan itu yang bisa tetap mengalir amalannya tadi kan, harta yang diwakafkan termasuk sedekah tadi itu kan. Jadi itulah jalan untuk menolong dia nanti di akhiratnya lah dulu kan gitu. Jadi kenapa bisa Islam ini banyak alirannya? Nah, jadi cara pengkupasan tadi itu, pengkupasan hadis, pengkupasan Quran itu berbeda-beda. Nah, jadi ada dia hanya sekedar membaca udah lakukan, nah gitu. Itu ibarat bacaan anak TK. Nah, TK itu ibaratnya ya apa yang dibacanya ya rasanya itu udah betul kan gitu. Apa yang tengoknya rasanya udah betul. Nah, karena Anda berpikir belum bisa apa, makanya di Quran pun sering dikatakan Allah itu harus kita itu memakai akal. Orang yang berakal, akal. Berapa ayat itu yang menerapkan akal? Kalau nggak salah Bapak itu sekitar 22 atau 24 ayat itu yang akal katanya. Nah, kita harus menggunakan akal. Nah, jadi kalau ditanyanya mana yang benar katanya, semua benar, tergantung keyakinan kita tadi itu. Jadi seandainya kau pengadut Muhammadiyah, ya kan, rasa menunjukkan betul Muhammadiyah, ya sah-sah aja kau ke Muhammadiyah tadi, kau jalankan syariatnya tadi itu. Sebenarnya kalau ada jalan yang lebih mudah lagi, ngapa kita lakukan jalan yang sulit? Nah, contoh kan banyak jalan menuju Rantau Prapat katanya. Kita dari Kota Pinang mau ke Rantau Prapat. Jadi orang-orang lama dulu, ibaratnya orang-orang lama dulu, tahu dia jalan itu dari Nabara, ini Kota Pinang, Nabara sana. Itu rupanya udah ada jalan baru dari Sigambal. Jadi begitu dia cerita, oh aku jalan aku dari sininya ini nih. Nggak ada itu di situ katanya. Nggak ada dikatakan orang-orang tua dulu kayak gitu katanya. Berarti salah kau. Salah jalan katanya. Padahal jalan awal itu tetap menuju ke situ kan gitu. Nah, ya contohnya gini, dulu orang namanya jalan kaki, sekarang udah bisa naik pesawat. Dari sini ke Medan dulu ibaratnya kuasa mau sampai berapa hari. Sekarang karena ada kereta api, mobil sebentar aja kan gitu. Nah, itulah. Jadi Islam ini sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, makanya gunakan akal. Rasa kita mana yang cocok ikuti. Jangan sedikit bid'ah, sedikit syirik, apa segala macam. Jadi kalau mengupas kita masalah syirik, itu mengupasnya itu setipis kulit bawang. Syirik tadi, musyrik, menyekutukan Allah tadi kan gitu kan. Jadi dalam sholat saya Pak bilang kalau udah niat kita itu sudah niat kita beda. Nah, misalnya kayak kau sholat, sholat aku dulu berezekiku lancar, kau bilang. Kau udah bid'ah, udah syirik, kenapa? Karena kau sholat itu bukan karena Allah. Iya kan? Iya. Bukan karena Allah kau sholat, karena itu tadi. Nah, jadi Islam ini harus betul-betul dipelajari, didalami, dikaji. Nah, jadi makanya bilang asal kata mengaji itu aslinya mengkaji. Nah, jadi setiap ayat turun itu dipahami, dibaca, dikaji. Semua itu ada. Kok zaman dulu namanya istilahnya untuk Nabi namanya wahyu, tapi kita dikasih ilham namanya apa? Ide. Nah itu. Nah, jadi kita harus tahu misalnya Jibril ditugaskan sama Allah sebagai pemimpin malaikat menyampaikan wahyu kan gitu. Jadi kalau kita berpikir secara logika, jadi Nabi sudah nggak ada. Jadi apa kerjaan si Jibril? Kan nganggur kan? Nah, tapi sebenarnya Jibril itu ada di mana dia? Dia tuh kepala di mana sini? Pikiran berarti. Jadi Israfil peniup trompet sangkakala.
Berarti di ucapan ataupun ibaratnya napas tadi. Kan gitulah ibaratnya. Makanya harus semua itu kita pahami. Harus kita pahami dia kayak mana bentuk Islam tadi ini. Islam ini jalan hidup. Jadi kalau kita hanya sekedar Islam saja pun, banyaknya Islam katanya zaman sekarang orang, oh aku Islam, tapi Islam itu hanya luar saja, dalamnya belum tentu Islam. Dalamnya enggak Islam, luarnya Islam, tapi perbuatannya melebihi Yahudi, lebih orang kafir kan gitu. Tapi selalu mengaku Islam. Jadi kalau kita sudah iman kita kuat, ya kan, budi pekerti dijaga, masa kita nggak tahu membedakan mana yang nggak bagus sama yang bagus, no? Jadi imannya terutama dulu, hati ini harus diperbaiki. Itunya kuncinya. Dari bilang Nabi Muhammad itu kunci itu hati itu. Apabila di sini rusak semua. Orang sekarang sibuk ini ke sini, ini ke sini, kita kemana jalan-jalannya. Jadi yang dasar tadi nggak diperbaiki, makanya orang banyak lari ke apa? Sisi perang. Harus ini jihad. Jihad yang mana? Jadi zaman sekarang itu berbeda sama zaman dulu. Jadi zaman dulu Nabi Muhammad misalnya jalan kaki dakwah, ya harus ikuti jalan kaki. Ya, nggak boleh kita pakai internet. Karena dulu nggak ada internet, berarti nggak boleh. Makanya Mbak bilang itu sunnah Nabi itu yang perlu diikuti, itu bukan perbuatannya makannya begini, apanya begini, bukan. Karena zaman dulu beda sama zaman sekarang. Akhlaknya itu yang perlu kita ikuti. Ini cangkir. Kan itu yang Mbak bilang, akhlaknya itu. Jadi orang sekarang, aku benar merasa benar. Mbak bilang waktu itu. Sampai ada datang Mbak bilang waktu itu. Ahli hadis katanya dia. Tidak ada bang yang bisa melihat alam gaib. Ini hadisnya katanya kan. Tidak ada seorang manusia pun bisa melihat alam gaib. Kan gitu. Berarti akalnya dangkal. Kenapa? Memang nggak bisa kita pakai mata. Ini mana bisa terlihat yang gaib? Namanya gaib. Kayak mana tengok. Tapi dengan tiupan Allah tadi bisa. Ada namanya mata batin. Itulah indera keenam. Bisa. Sama nggak bisa. Tapi bukan kita lihat, kita rasakan. Nah, jadi ibarat kau merasakan gitar. Kau picing mata merasakan gitar. Kau pasti bisa kau raba bentuk gitar tadi itu kan? Iya. Nah, gitulah kita merasakan tadi itu. Kadang orang cerita hantu mistik segala macam bisa dilihat dengan mata kepala, nggak bisa. Hantu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dengan batin bisa. Jadi kalau ada di misalnya YouTube, wah penampakan ini segala macam nampak apa? Itu sudah editan. Nggak bisa kita melihat dengan mata. Mata itu yang nyata, yang gaibnya ada. Makanya sama dengan yang kita mau mengenal Allah tadi itu. Kalau kita pakai ini nggak bisa. Harus kita pakai yang tiupannya tadi itu. Maka semua itu fungsi diapakan semua. Jadi kalau kita sudah paham di situ, menjalani hidup itu enak. Misalnya kayak bapak ini, bapak posisi di bawah, iya kan? Jadi istilahnya jadi kuli orang lah dulu dibilang kan. Jadi, kaji ke diri bapak tadi itu, kaki ini posisinya di bawah. Walaupun dia terus memikul beban ini dia kaki ini, tapi nggak pernah mengeluh ini. Jadi ada tugas tangan, ada memegang, makanya ada tangan kanan. Ya semua itu di sini tubuh kita semua, bagian kepala. Jadi kepala ini pun harus, bukan enak kerjaan kepala itu, misalnya kayak manajer segala macam pun kepala kan, dia berpikir. Maka fungsinya semua masing-masing ada. Jadi itu semua tantangan yang harus kita apakan dalam menjalani hidup tadi ini. Makanya Islam itu sebenarnya tidak ada aliran ini tidak ada, itu semua. Islam cuma satu, rahmatan lil alamin.